Nihilism itu punya jawaban adalah kita diciptakan di dunia ini tanpa alasan. Jadi accidentally. Jadi benar-benar ya kebetulan aja. Hai friends, balik lagi ke podcastnya Andrew. Ini podcast ketiganya Andrew dan masih belum ada namanya juga. Kalau kalian punya nama yang bagus, tolong tulis di komen ya, actually. Nah, sekarang aku kedatangan tamu lagi. Ini tamunya sangat luar biasa, guys. Tamunya ini dia bahas productivity. Nah, productivity itu memang lagi topik yang digandrungi sama anak muda zaman sekarang ya, kayak gitu. Karena kayak kalau nggak produktif itu tuh nggak afdol gitu, guys. Tapi di sini ada pendekatan muslimnya. Langsung aja kita sambut Mas Putra. Makasih. Panggilannya Mas, Kak, Pak? Mas aja. Mas aja. Iya. Oke, namanya Putra bener ya? Putra. Putra siapa namanya? Selengkapnya Muhammad Agus Saputra. Muhammad Agus Saputra. Betul. Oke, tapi di Instagramnya namanya Mas Putra. Mas Putra. Nanti kalian bisa langsung klik link di bawah ya. Di sini ada linknya buat ngefollow Mas Putra. Ceritain dikit dulu Mas Putra ini backgroundnya apa dan kenapa bisa ada di sini. Oke. Iya, ditembak ya. Oke, kalau background sebenarnya aku Namanya dulu, nama lengkapnya siapa, Nama berasal lengkap dari ya. mana, kayak Oke. gitu kan. Terus sekarang tinggal di mana sama backgroundnya tadi. Oke. Nama lengkap Muhammad Agus Saputra, bisa dipanggil Putra atau Mas Putra. Nah, di Instagram nulisnya @masputra.ip. IP-nya tuh apa? Islamic Productivity. Oke, mantap. IP-nya Islamic Productivity. Oke. Langsung personal brandingnya totalitas. Oh, totalitas, mantap. Oke. Iya. Nah, terus juga dulu kuliah di Bandung. Oh, kuliah di Bandung. Telkom University. Di sana kuliah jurusan Teknik Telekomunikasi. Oke. Nah, juga sempat di Bandung 3 tahun kuliah, akhirnya kerja di Jogja itu dari tahun 2017. Oke, berarti habis lulus kuliah di Bandung langsung ke Jogja. Langsung ke Jogja. Itu belum sempat wisuda aku udah kerja gitu. Wih, mantap. Kalau orang pintar tuh begitu, guys, emang ya. Belum lulus sudah langsung ditawarin kerja, guys. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Lanjut. Nah, jadi terus di Jogja, karena di Jogja ngerasa nyaman, karena di Bandung kan kita ketemu yang Sunda terus. Aku kan basicnya keluarga besar tuh bahasanya Jawa semua. Oh gitu. Jadi ketika- Tapi asalnya dari Jawa. Keluarga besar Jawa. Keluarga besar Jawa. Oke. Tapi kalau orang tua merantau ke Sumatera, Bengkulu. Wih, banyak banget. Berarti, entar. Berarti keluarga besar Jawa. Ya. Tapi berarti lahir di Bengkulu. Lahir di Bengkulu. Lahir di Bengkulu, habis itu kuliah Di Bandung. di Bandung, habis itu Kerja di Jogja. kerja di Jogja. Wih, Iya. luar biasa. Emang perantauan. Memang perantauan Darahnya darah perantau. dan dapat exposure dari banyak pihak ya. Betul. Oke. Masya Allah. Lanjut. Nah, terus karena nyaman di Jogja, suasananya kan enak. Terus juga ketemu bahasa-bahasa yang di telinga tuh familiar. Iya, Oh, ini iya. kayak keluarga nih, bahasa Bener, Jawa, bener, bahasa bener, Jawa. bener. Akhirnya udah di Jogja, karena udah nyaman, netapin buat aku nggak bakal pindah-pindah lagi sih. Tetap bakal di Jogja dan akhirnya alhamdulillah dapet istri orang Jogja juga. Oh, istrinya orang Jogja ya. Betul. Alhamdulillah. Oke. Dan sekarang tinggal di Jogja. Tinggal di Jogja. Oke, mantap. Oke. Nah, kesibukannya Mas Putra sekarang? Sekarang aku lagi ngebangun brand namanya Nafs. Nafs itu platform untuk belajar produktivitas Islam. Oke. Sebutnya kita Islamic Productivity. Jadi dia di sana aku nyediain tulisan, juga video, juga bacaan-bacaan ringan terkait Muslim yang pengen jadi lebih produktif tapi dengan cara Islam. Oke. Aku langsung tembak ke pertanyaan pertamaku nih. Oke. Di sini kan kita udah banyak ilmu-ilmu tentang productivity. Di YouTube banyak banget. Banyak Ada kalau dari luar yang aku ikutin tuh ada Ali Abdal kayak gitu, Ya. Dr. Ali Abdal. Terus kalau di Indonesia ada si Agus Leo Halim. Ya, betul. Kayak gitu kan. Dan di sini ada Mas Putra yang membuat productivity itu tapi dari perspektif Muslim. Ya. Emang bedanya apa nih antara yang productivity biasa sama Muslim productivity nih? Masya Allah. Nah, itu bedanya apa? Itu harus berarti ada bedanya dong ya. Iya, Berarti betul. teman-teman ya. Heeh. Itu Oke. bedanya apa emang, Bro? Sebenarnya kalau perbedaan paling mendasar, kalau kita mau bilang produktivitasnya ya, produktivitasnya itu ya sebenarnya sama aja. Kita ngelakuin tugas, kita ada prioritas. Jadi secara teknis, secara praktik itu bisa sama. Oke. Nah, yang bikin beda antara yang Islamik sama yang bukan itu adalah di bagian intensinya atau niatnya. Oke. Jadi kalau bagi Muslim itu kan kita ada perbuatan atau aktivitas yang itu bernilai ibadah. Ada aktivitas yang nilainya ya cuma aktivitas biasa aja. Oke. Jadi emang dia nggak ternilai itu sebuah ibadah gitu. Oke. Nah, padahal sebagai Muslim kita harus memastikan bahwa semua aktivitas kita 7 kali 24 jam itu harus semuanya nilainya ibadah. Mau dari bangun tidur sampai tidur lagi itu semuanya harus bernilai ibadah. Masya Allah. Kamu kayak gitu nggak? Kamu kayak gitu nggak, Ring? Belum. Nah, untuk memastikan bahwa niat kita itu adalah beribadah, itu gimana? Nah, sebenarnya
Caranya gampang ya. Oke. Jadi caranya gampang maksudnya adalah kita memang dari dalam hati itu niatkan bahwa ya Allah ini aku lakukan untuk cari ridhomu. Jadi ada yang namanya di Muslim itu tujuan dari segala tujuan. Oke. Jadi kan kita di dunia punya tujuan nih, punya target A, target B dalam bisnis, Benar, dalam benar, keluarga benar. dan lain-lain. Tapi di atas semua tujuan itu ada tujuan paling tinggi. Yaitu? Yang di setelah itu nggak ada tujuan lagi, yaitu ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Oke. ridho Allah tuh udah yang paling tinggi. Oke. Nah itu adalah tujuan paling utama kita. Nah untuk sampai ke sana kan kita perlu memastikan bahwa niat dan cara kita benar nih. Nah makanya kita perlu belajar pokoknya mendasar tentang Islam itu apa, gimana dan lain-lain sehingga kita ngerti ketika kita misal mau tidur itu gimana supaya tidur itu jadi ibadah. Ya kita baca doa sebelum tidur. Oh iya. Niatnya- Bismika Allahumma ahya wa bismika amut itu iya. ya. Andrew masih tahu. Jadi emang nilainya ya Allah aku pengen istirahat nih, mengistirahatkan tubuh habis seharian kerja gini. Kita baca doa, kita bisa juga dilengkapin ya sama sunnah-sunnahnya Rasul atau dengan wudhu atau sholat witir dan lain-lain. Tapi yang pasti niatnya cukup di dalam hati itu pastikan bahwa kita ngelakuin ini karena Allah. Udah. Nah nanti setelah kita bangun, kita harus doa lagi. Ya. Karena kita menyempurnakan aktivitas tidur itu ditutup pakai memperbaiki niat lagi. Oke. Jadi niat itu kalau di awalnya udah kita set bahwa ini aku lakuin buat cari ridho Allah nih. Atau segampang ngucap aja bismillah. Oke, segampang mengucap bismillah Betul. aja ya. Nah, Oke. Jadi misal kita mau kerja, berangkat ke kantor, keluar rumah bismillah. Oke. Nah, terus mau Itu kerja- udah dicatat sebagai Insya Allah ya. niatan Betul. yang baik ya. Udah bismillah. Nanti sampai ke kantor alhamdulillah. Jadi emang niat itu kan ada ulama yang bilang niat itu lebih ringan daripada kapas. Oke. Kapas itu kan kalau ketiup angin gampang terbang. Gampang terbang. Kan? Nah, kalau niat itu lebih ringan lagi. Jadi dia gampang belok. Oh, Makanya benar. niat itu kan kadang kita udah niatnya bagus, di tengah-tengah berubah nih. Oh bener. Iya kan, sering banget kan? Niat ngerjain skripsi tiba-tiba scrolling TikTok kayak gitu kan. Niat ngerjain skripsi malah nonton drakor. Bener gak? Itu bukan niat yang berubah, itu aktivitasnya yang berubah. Bener. Nah, jadi ketika niat kita belok, misal awalnya aku niat kerja buat cari ridho Allah nih. Oke. Tapi di tengah-tengah kita lupa sama niatnya. Karena kita Oke. udah sibuk banget, misal atau kecampur-campur sama yang lain. Karena di awalnya udah dibuka dengan bismillah, insya Allah kalau di akhir kita tutup pakai hamdalah atau alhamdulillah, itu sepanjang aktivitas tadi itu jadi bernilai ibadah semua. Oke. Karena walaupun dia di tengahnya belok-belok, tapi asal awal sama akhirnya di set, itu aman insya Allah. Oh gitu. Beda kalau di awal udah nggak di set. Oke. Nah itu nanti jadi nggak bernilai ibadah jadinya. Tapi pertanyaannya gini, ternyata sesimpel kita bilang bismillah dan alhamdulillah aja ya. Betul. Tapi di baliknya ada set intensi yang lebih dari itu. Maksudnya kita harus ngerti dulu kita ini posisi sebagai manusia ini gimana. Nah itu kan aku nggak tahu bro. Nah itu. Maksudnya nggak pernah dapat ilmu itu sebelumnya kayak gitu loh. Makanya kan Allah sampaikan tuh salah satu tujuan manusia itu diciptakan kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu artinya apa? Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk jadi hamba Allah. Lu tahu? Untuk beribadah. Seriusan? Kamu tahu? Oh, dia kuliah di UMY. Oh, Masya Ini Allah. UMY juga sama dia. Kalau ini Baca Sanata ayatnya Dharma. Mas. Oke. Ya, Nah ya, jadi ya. bahasanya kan ada kata negasi di sana. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. Ada kata tidaklah dan kecuali. Oke. Padahal kan kalau sebenarnya kata negasinya kita singkirin, sebenarnya hampir sama. Sama ya. Jadi kayak negatif jadi positif gitu Maksudnya kan. jadinya tadi Untuk kan beribadah akhirnya. kuciptakan jin dan manusia untuk Beribadah kepadaku. ya. Sebenarnya seharusnya tanpa kata negasi kan tetap sama kan? Ya benar. Nah tapi di sini menariknya Quran itu. Allah kasih kalimat situ tuh bukan tanpa makna gitu. Apa Menariknya dong? di sana. Iya, Jadi iya. contoh misal aku sama Mas Andrew tadi kan janjian mau kesini. Ya benar. Misal aku telepon Mas Andrew. Mas Andrew, hari ini aku ke kantormu ya, mau main. Oke. Ada nggak probabilitas aku buat mampir dulu ke Indomaret atau kemana? Bisa banget. Bisa aja kan? Ya, bisa nggak jadi karena bannya bocor atau bisa kayak bisa pengen. aja- Oh ternyata ada yang lebih penting akhirnya kita belok kemana Betul. kayak gitu. Benar. Bisa aja aku mampir kemana lagi. Tapi bedain sama kalimat kedua. Mas Andrew, aku nanti nggak akan kemana-mana kecuali ke kantormu. Oke. Ya. Nah, Beda jadi ada kata banget. negasi tuh. Jadi aku nggak bakal kemana-mana nih kecuali ke kantornya Mas Andrew. Jadi aku nggak ada kesempatan buat mampir kemanapun. Nah maksudnya dari kalimat atau ayat tadi itu adalah berarti Allah itu nggak punya maksud apapun selain
untuk ibadah buat nyiptain kita itu. Jadi cuma satu, kita tuh bukan diminta buat jadi kaya, bukan diminta buat jadi sukses dalam terms yang sekarang ya, diminta buat ini, tapi cukup ibadah aja. Cuma semua tadi kayak kekayaan, keterkenalan itu jadi sarana ibadah kita juga. Gimana caranya itu jadi ibadah gitu. Maka supaya jadi ibadah, niatnya harus tepat, caranya harus benar. Oke. Dan itu semua kamu rangkum ke dalam Muslim Productivity ini. Betul. Tapi gini bro, ini aku melenceng dari questions nggak apa-apa mbak ya. Karena ini ketertarikanku dengan topik ini tuh makin gede bro. Betul. Jadi kayak untuk stay konsisten dan untuk kayak apa ya, selalu berada di jalan yang lurus tadi itu ya, kayak selalu niatan yang bener. Itu kan susah, maksudnya ya kadang-kadang ada aja pikiran negatif. Betul. Kayak gitu. Orang kita yang nggak pakai misalnya productivity, nggak pakai ML Muslim aja. Kadang-kadang kayak aku mau bikin copywriting buat landing pageku hari ini kayak gitu. Ternyata Devina ngechat kayak gitu. Mas, ini harus ada yang kayak gini, ini harus ada yang kayak gini. Walah, banyak banget sih kerjaanku kayak ini. Mending aku tak tidur aja deh kayak gitu. Itu kan susah banget ya untuk stay konsisten. Dan ada nggak tips and tricks atau mungkin dari pengalamanmu yang kamu lakuin biar dia tuh stay consistent on it? Oke, kalau untuk stay konsisten kan berarti paling mendasar kita perlu tahu kita mau kemana. Oke, goalsnya kita mau kemana? Oke. Kalau kita nggak tahu kita mau kemana, susah buat konsisten. Nah, ini kejadian banyak banget di orang-orang yang sering nanya ke aku juga, Mas gimana caranya konsisten? Gimana caranya konsisten? Yang aku bilang pertama kali adalah goals kamu apa, target kamu apa. Nah itu umumnya mereka nggak punya. Oke. Yang mereka tiru itu produktivitas si idolanya. Yes, itu yang aku lakuin. Nah, itu aku yang lakuin. Jadi ya kalau idola kita baca buku, kita pengen baca buku juga. Benar. Dia baca buku apa nih? Kayaknya bagus, aku beli juga deh. Iya. Dia udah selesai, kita baru 1 lembar udah apaan sih? Bener banget. Asli. Ini lebih hebat dari Andrew ternyata. Lebih hebat dari Andrew ternyata dia ini baca pemikiran orangnya. Lanjut. Ya, jadi orang akhirnya cuma niru yang kelihatan aja. Padahal kalau kita sebagai manusia itu kan kita ada aktivitas yang terlihat, ada aktivitas yang nggak terlihat. Oke. Nah yang lebih penting itu sebenarnya nggak terlihat. Yang nggak terlihat itu apa? Yang tidak diceritakan di konten-konten idola kita misal. Itu adalah misi visinya mereka. Why-nya. Why? Kenapa mereka melakukan apa yang mereka lakukan? Itu kan jarang banget mereka jadiin konten. Kalaupun mereka jadi konten, nggak menarik. Benar. Gak akan serame tontonan kalau nyeritain tentang aktivitas saja. Benar. Kenapa? Karena why itu sifatnya personal banget. Oke. Orang susah buat tertarik. Padahal itu kunci utamanya. Oke. Jadi kalau mau stay konsisten, kita perlu ngerti dulu kita ini kenapa ngelakuin ini dan tujuannya mau kemana. Kalau itu aja udah nggak clear, konsisten tuh jadi hal yang mustahil. Oke. Wah, somehow at some point aku tuh berada di posisi kayak ini aku mau kemana lagi sih? Kayak gitu. Ini tuh aku mau kemana lagi sih? Kayak aku udah punya kendaraan ya, udah di Discovery English, aku ada Speak Up, aku juga bangun personal brandingku di Instagram kayak gitu kan. Terus aku mau kemana lagi? Ini tuh mau aku bawa kemana? Nah itu aku lagi di posisi bingung itu sekarang. Kayak gitu. Dan at some point kayak jadi berhenti sejenak. Makanya aku ngundangin nih orang-orang podcast ini nih sebenarnya untuk kayak kamu mau ke arahnya mau kemana? Kamu arahnya mau kemana? Kamu arahnya mau kemana? Kayak gitu. Mungkin aku bisa menemukan jalanku sendiri dari situ, atau mungkin aku ngikut orang. Kayak gitu kan. Kayak gitu. Nah, balik lagi tadi ke start with why itu. Berarti kalau di sini why-mu apa? Jadi biar audiens pada tahu nih contoh why-nya itu apa. Gitu. Nah, kalau why ini jadi kan aku bikin di Islamic Productivity itu ada framework-nya. Kita berangkat dari definisi produktif itu apa sih? Karena kalau definisinya udah beda, memaknai dan implementasinya jadi beda juga. Ada orang bilang produktif itu yang penting memanfaatkan waktu untuk hal yang bermanfaat. Catat guys, memanfaatkan waktu untuk hal yang bermanfaat. Itu produk. Bukan itu. Itu salah satu definisi ya. Jadi juga ada yang bilang produktif itu outputnya lebih besar daripada inputnya. Jadi keuntungan kita lebih gede. Nah, sebenarnya semua definisi yang mereka katakan itu benar. Cuma aku melihat dari sudut pandang seorang muslim nih. Kita kalau cuma berpegang sama definisi itu jadinya kurang lengkap. Terus berarti ada tambahannya dong? Ada. Makanya aku bikin satu definisi untuk produktif itu yang ringkas tapi dia holistik. Nah, aku mengartikan produktif itu adalah aksi mewujudkan visi yang selaras dengan misi. Ulang. Ingat. Catat. Aksi mewujudkan visi yang selaras dengan misi. Nah, jadi kalau kita berangkat dari definisi ini, semua hal itu jadi clear. Kalau mau jadi produktif atau jadi muslim yang produktif, perlu 3 elemen ini. Satu aja nggak ada, kamu nggak produktif.
3 elemen apa aja? Misi, visi, aksi. Oke. Itu. Yang pertama kan tadi paling awal aksi. Tapi kita berangkat dari definisinya, aku coba cocok logi sama bukunya Stephen Covey kalau nggak salah. 7 Habits of Highly Effective People. 7 Habits of Highly Effective. Itu kan kamu baca kan di Sanata Dharma. 7 Habits? 7 Habits. Kamu baca nggak baca nih pasti nih. Stephen Covey nggak baca nih. 7 Habits itu ada tuh di kampus. Padahal bagus banget bukunya. Nah, habits pertama itu kan mereka mulai dari yang paling akhir. Nah, maka yang paling akhir dari definisi tadi adalah misinya. Benar. Nah, berarti kalau misi itu, kalau di piramida yang tak bikin itu, misi itu paling atas. Oke. Jadi Padahal misi- biasanya paling atas apa? Visi dulu kan? Ya, kalau umumnya orang sekarang visi ya. Visi benar. Cuma aku berangkat dari definisi yang aku ngambil dari mana kemarin ya? Definisi lebih tepatnya sih. Jadi misi itu why, visi itu what, aksi itu how. Oke. Biasanya kan orang visi itu tujuannya, Ya. misi itu cara mencapainya. Ya, benar. Aku kayak gitu. Oh iya, kalau aku pakainya misi itu alasannya. Oke. Karena kita misi itu bandingannya sama alasan kenapa kita diciptakan. Oke. Misi atas misi apa kita hadir di dunia. Oke. Atau bahasa Inggrisnya itu purpose atau Purpose. Ya, Tujuan ya? Tujuan. Nanti- Kalau visi itu lebih ke kondisi ideal yang kita targetkan. Oke. Jadi kalau di Misi dunia ini, itu tujuan, visi itu adalah kondisi idealnya. misi itu lebih ke kenapa? Oke, why-nya berarti di misi. Pemenuhan peran. Kalau why-nya di misi, what-nya di visi, how-nya di aksi. Oke. Nah, kalau misi kan kita ngomongin why. Nah, misi ini jadi paling penting kenapa? Kalau misinya keliru, visi dan aksinya jadi nggak ada nilainya. Oh, oke. Makanya bisa bikin semua aktivitas kita selama hidup jadi nggak punya nilai apa-apa. Oke. Nah, kagetnya nanti pas di akhirat gitu. Waduh, ini ngomongin akhirat. Ngeri. Mungkin di dunianya udah nggak kerasa kan, yang penting produktif. Pas di Iya. akhirat kaget. Ya Allah, kok ini nggak ada pahalanya gitu. Bener. Loh, ini kok nggak ada pahalanya? Ternyata makanya Rasulullah bilang kan, orang yang paling rugi di dunia itu siapa? Orang yang bangkrut nanti di akhirat. Dia kira di dunia itu dia udah sukses, tapi ternyata di akhirat dia bangkrut. Artinya apa? Semua aktivitas dia jadi nggak punya nilai. Kenapa? Karena misinya keliru. Oke. Contoh-contoh yang konkret deh, contoh yang paling sederhana deh. Karena ini kan kita ngomongnya tadi konseptual ya, Iya, dari konseptual. konseptual kayak gitu. Contoh yang paling sederhana yang dilakukan kita sehari-hari deh. Oke. Misinya apa, visinya gimana, aksinya gimana? Kalau misi itu nggak mungkin beda. Oke. Misi semua manusia itu sama, Yaitu? nggak berbeda. Yaitu apa yang Allah sampaikan. Ada dua sebenarnya. Jadi ada ayatnya itu dua. Yang pertama tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Manusia itu diciptakan hanya untuk jadi hamba. Oke. Nanti ada karakteristiknya tuh, parameter jadi hamba tuh gimana caranya, apa aja yang perlu kita develop, skill apa yang perlu kita bangun dan lain-lain. Nah, yang kedua apa? Allah sampaikan wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'iluna fil ardi khalifah. Allah sampaikan pada para malaikat. Khalifah Allah tuh tadi. berkata sama para malaikat, aku mau menciptakan khalifah nih. Gitu. Khalifah itu apa? Nah, kan menarik kan, khalifah Iya, itu apa bener. sih gitu. Ini mending tutup aja mending guys. Ini beneran asli. Ini tutup aja nih, jadi nggak penting pertanyaannya. Nah, jadi khalifah itu kan sebenarnya peran yang sudah Allah berikan pada manusia sejak pertama kali manusia diciptakan. Makanya sebenarnya Nabi Adam itu, kalau kita mau ngomong seandainya ya, tanpa makan buah yang disebutkan itu, buah yang dilarang itu sebenarnya tetap turun ke dunia, ke bumi. Oke. Karena sejak awal kita diciptakan tuh jadi khalifah. Oke. Khalifah itu adalah pemimpin di muka bumi. Pemimpin di muka bumi. Betul. Berarti artinya adalah setiap individu dari kita sebenarnya adalah pemimpin. Pemimpin. Oke. Maka korelasinya sama hadisnya Rasulullah kan, kita itu semuanya adalah pemimpin. Oke. Setidaknya kalau kita nggak mimpin orang lain, kita mimpin diri sendiri. Ya, oke, benar. Dan kita akan dimintai pertanggungjawaban atas itu. Mm-mm. Nah, jadi khalifah itu tugasnya cuma dua sebenarnya. Catat tuh khalifah tuh. Kalau convert gak dia nih ya. Oke. Kalau dari lanjutan ayatnya kan malaikat bilang tuh, ngapain bikin makhluk lagi? Kenapa bikin manusia lagi? Nanti mereka cuma bikin kerusakan di muka bumi dan saling menumpahkan darah. Benar. Nah, yang anehnya adalah kalau kita belajar tafsirnya, malaikat bisa keluar parameter itu kenapa? Padahal manusia baru diciptain. Tapi kok malaikat yang nggak punya ilmu atas masa depan bisa bilang ini cuma bakal bikin kerusakan. Ya. Ini baru fresh graduate loh. Kita bener. belum sempat jalanin job desk kita, Iya, tapi udah bener. dijudge gitu. Ya. Ternyata malaikat itu ngambil parameternya dari khalifah sebelumnya, Yaitu? jin. Oh. Jadi dulu ada iya, makhluk sebelum kita yang itu disuruh ngurusin bumi. Ya. Yaitu makhluk jin, Hin dan Bin. Tapi mereka bikin kerusakan, akhirnya dimusnahkan. Dimusnahkan. Gitu. Oke.
Nah akhirnya makanya Tapi berarti kayak misalnya kalau sorry aku potong ya. Berarti urutannya itu adalah berarti kayak malaikat dulu, baru tadi Hin dan Bin itu, baru manusia. urutan penciptaan. Urutan penciptaan. Oh ya. Bener ya? Itu pembahasan yang berbeda lagi. Oh iya. Jadi Ya, oke. Jadi aku tadi hanya Iya. meluruskan tadi ya. Betul, Oke. betul. Nah, jadi akhirnya kita kalau udah lihat tujuan penciptaan manusia dua nih, jadi hamba dan jadi khalifah. Oke. Khalifah kan tugasnya dua. Yang penting kita adalah memakmurkan bumi dan mencegah manusia dari saling menumpahkan darah. Oke. Artinya untuk bisa mencapai kedua ini jadi hamba misal. Jadi hamba artinya syariat Allah itu diterapkan dalam pribadi kita secara keseluruhan. Oke. Dari kita bangun tidur sampai tidur lagi, gimana caranya kita ngerti apa yang boleh dan apa yang nggak boleh. Kita pakai standar, bukan standar keluarga, bukan standar masyarakat, tapi standarnya Islam. Oke. Gitu. Kalau makan yang halal, kalau Oke. cari rezeki yang halal. Udah kayak gitu aja. Yang penting kita ngerti nih mana yang boleh, mana yang enggak. Nah, kalau yang jadi khalifah, maka syariat itu bukan lagi ke personal, tapi sudah ke sosial. Contohnya. Kita berinteraksi sama orang lain. Oke. Misal laki-laki dan perempuan. Misal juga kita sama keluarga, kita sama atasan kita sama bawahan kita, kita memimpin orang lain dalam skop paling kecil maupun skop yang paling besar. Oke. Jadi gimana caranya semua kepemimpinan itu seperti yang dicontohkan sama Rasulullah. Artinya Rasulullah itu kan kalau kita diajarin di sekolah kan cuma sebagai nabi ya. Nabi ya. Artinya kayak manusia yang tidak bisa kita jangkau gitu. Iya, kayak, benar. Ini sosok yang Nggak bisa bener. Kayak kita tuh udah di keraknya ya. Padahal kan Rasulullah itu uswatun hasanah ya, maksudnya bisa kita teladani, role model. Nah, kita nggak pernah diceritain Rasulullah itu sosoknya sebagai pemimpin, sebagai ayah, sebagai tetangga, sebagai apa lagi ya? Dia juga sebagai sahabat. pengusaha juga kan? Betul, sebagai Dia pengusaha. kan? Jadi Rasulullah itu lengkap, bisa kita tiru semuanya. Sayangnya kalau udah ngomongin Islam, biasanya yang dibahas cuma yang ajaib-ajaib aja. Mukjizat, malaikat, bener. Jadi kayak Islam itu kayaknya cuma di atas sejadah doang deh. Iya bener. Akhirnya kita nggak ngerti ternyata Islam itu ngurusin semua aspek dalam kehidupan kita. Oke. Nah makanya misi tadi harus sama. Jadi aku bilangnya gini, kalau misi itu nggak bisa kita bikin. Oke. Misi itu kita temukan. Oke. Nemuinnya di mana? Di Quran. Kenapa? Karena kita nggak dengan akal kita ya, kita kan punya akal. Akal kita ini terbatas. True. Ogut pernah cerita itu. Oh iya. Bener nggak? Ogut pernah cerita itu. Akal itu sebagai penggarisnya. Padahal ada scale-nya. Kayak kita ada timbangan. Lanjut. Akal itu terbatas. Artinya ada banyak hal yang nggak bisa kita capai dengan akal kita. Banyak banget. Banyak banget. Makanya kan sebelum kita mengimani yang goib, kita perlu dulu melogiskan keimanan kita. Mantap ya. Oke. Makanya, wah ini panjang banget soalnya. Lanjut, nggak apa-apa ini mau Jadi- 1 jam. Kuat kan kameranya ya? Harusnya kuat ya. Oke. Jadi makanya aku tuh mengkaji satu kitab, kitabnya judulnya Nizamul Islam, peraturan hidup dalam Islam. Bab pertama itu dia jelasin namanya Thoriqul Iman, jalan menuju iman. Artinya apa? Dalam satu paragraf di buku itu nyeritain bahwa kalau kita berakidah, kita beriman. Akidah apa? Akidah. Akidah itu pembuktian kita, syahadat kita sama Allah. Jadi ada bahasanya akidah akliyah. Akidah yang lahir dari akal. Maksudnya apa? Kalau kita beriman sama Allah, kita berislam itu pure karena kita mikir. Oke. Bukan karena warisan orang tua. Ya. Bukan karena takut dicoret dari kakak. Benar. Jadi memang benar. kita pure hasil dari mikir, oh Islam nih agamaku. Nah, itu kalau dari segi training nanti bisa dicek apakah kamu akidahnya sudah akidah akliyah atau belum. Pertanyaannya paling mendasar gampang. Tanya aja, kamu kenapa berislam? Nah, kamu kenapa berislam? kamu. Bukti banyak. Nanti kenapa kamu Islam? Oh, karena gini-gini. Oke. Kenapa Tuhannya Allah? Yeah. Well, that's actually my questions. We've been questioning that a Iya. lot, right? Kenapa Tuhannya And then it has Allah? been our discussion in the office. Kenapa Bener. Allah yang benar? Ya. Kenapa? Sometimes gini bro. Sometimes kadang-kadang malah aku tuh bertanya kayak, does God exist? Apakah Tuhan itu ada? Betul. And second of all, if it is yes, which one is the true God? Betul. Tuhan mana yang benar? Makanya itu sama banget sama di kitab itu. Di gitu? kitab itu sebelum kita bahas Tuhan mana yang benar, kitab itu bahas dulu Tuhan itu ada apa enggak. Ya. Kan itu dulu toh. Ya. Kita sebelum ngomongin Tuhannya siapa, kita buktiin dulu Tuhannya ada apa enggak nih. Benar. Iya kan? Ya. Nah, di situ dijabarkan bukti bahwa Tuhan itu beneran ada. Nanti ada 3 elemen yang yang bisa digapai sama akal kita tuh cuma ada 3 elemen. Oke. Alam semesta, manusia dan kehidupan.
di luar itu nggak bisa kita gapai sama akal. Padahal banyak lagi, masih banyak lagi. Ada malaikat, ada jin, Oh, ada iya. akhirat dan ada surga neraka. Iya. Siapa di sini yang bisa buktiin surga sama neraka? Iya. Nggak Wah, ada. Bener. Akal kita nggak nyampe. Nggak nyampe. Jin aja aku nggak sampai. Sampai sekarang aku kadang-kadang masih percaya bahwa they don't exist. Iya, makanya Kayak kan. gitu. Kalau aku nggak bisa ngeliat, iya karena goib. Kalau aku nggak bisa ngeliat, berarti mereka nggak ada. Betul. Kayak gitu. Nah makanya kita perlu cari bukti apakah Tuhan itu ada apa enggak. Nah itu dijabarin lengkap, akhirnya sampai ke kesimpulan Tuhan itu ada. Oke. Nah setelah Tuhan itu ada, tahap kedua adalah nyari yang benar yang mana. Oke. Tuhannya siapa? Ya. Maka untuk merujuk pada Tuhan yang benar, kita perlu parameter. Tuhan itu harus seperti apa karakteristiknya? Ya. Dia bisa disebut Tuhan Karena kalau apa? dia apa? Ya. Gitu kan. Nah kalau udah clear nanti ada 3 kemungkinan. Nanti ada dijelasin. Cuma ada 3 kemungkinan asal usul Tuhan. Apakah Tuhan itu diciptakan? Apakah Tuhan itu menciptakan dirinya sendiri? Atau Tuhan itu sifatnya azali? Azannya apa? Azali itu artinya tidak berawal dan tidak berakhir. Oh, oke. Dan dia sifatnya wajibul wujud. Artinya dia memang ada, harus Oke, ada, harus bukan ada. memang ya, harus ada. Itu keren banget sih kita. Oke. Jadi itu nanti membongkar kenapa akal manusia itu benar-benar terbatas. Oke. Kita nggak bisa sombong gitu. Nah, dari semua yang kamu ceritain ini tadi ya, balik lagi ke topik kita yang awal Betul, tadi, ini jadi productivity. kemana-mana. Tapi nggak apa-apa. Ini ada nggak hubungannya? Betul, ada. Sama productivity yang Ada. Muslim productivity itu tadi. Ada. Di pembukaan bab pertama tadi, Thoriqul Iman tadi, paragraf pertama itu nulisnya gini. Meningkatnya kualitas hidup seseorang atau bangkitnya kualitas hidup seseorang itu kalau pemikirannya bangkit. Oke. Artinya akal dia diinstal sama pemahaman Islam. Oke. Jadi ada sebuah software namanya akidah akliyah atau akidah yang bisa menjawab semua pertanyaan. Oke. Maksudnya adalah memang akidah yang lahir dari proses berpikir. Jadi kalau dia ditanyain, kamu kenapa Islam, bisa jawab. Ya, Kenapa ya. Tuhannya Allah, bisa jawab. Jadi kenapa dibilang akidah yang bisa menjawab semua pertanyaan. Oke. Nah, bangkitnya kehidupan yang dimaksud sama penulis adalah dia itu ngerti dia hidup buat apa. Dia hidup tujuannya apa. Dan itu akan mempengaruhi pilihan-pilihan hidup yang akan dia ambil. Oke. Ya. Yang itu masuk ke tema produktivitas. Banyak orang menjadikan produktivitas itu tujuan. Ya. Aku mau jadi produktif. Bener Iya kan? banget. Nah, kesalahan pertama di sana. Mereka fokus pada how to, pada Ya. aksi. Ya. Padahal di atas aksi masih ada visi dan misi. Ya, benar. Nah, sebelum kita ngomongin aksi, kita perlu clear dulu. Kamu jangan jadiin produktif itu tujuan. Tujuanmu tuh bukan jadi produktif. Produktif itu hanya alat untuk mencapai tujuan kamu. Benar. Gitu. Jadi Ya. kalau kamu produktifnya aja udah salah tujuan, ya jadi nggak clear nanti. Ya. Burnout di tengah-tengah. Burnout di tengah-tengah. Ya, benar. Nggak ngerti. Ini kemana ya? Ini mau apa ya? Makanya Iya. banyak orang akhirnya kerja jadi cepet capek. Bener. Kerja tipes. Kerja. Bener kan? Oke. Bingung, udah dapet duit, duitnya diapain ya? Ya, bener. Ini mau ngapain lagi Mau ya? ngapain lagi ya? Iya, bener. Jadi akhirnya udah bingung. Hidup akhirnya cuma hidup aja. Makanya Buya Hamka itu bilang kalau kerja sekedar kerja, ya kera juga kerja. Kalau hidup cuma sekedar hidup, babi juga hidup. Tapi kan kita manusia. Ya. Makanya di paragraf pertama buku itu, gimana caranya kualitas hidup kita naik dari kualitas hidup hewan jadi kualitas hidup Manusia. Muslim. Oh, Muslim. Betul. Oke. Hidup hewan kan gitu, hidup, kerja, makan, tidur, udah gitu-gitu doang. Iya, benar. Tapi kan manusia nggak mungkin kayak gitu. Kita Iya. kan punya akal. Iya, Nah, iya. gimana caranya kita naik tingkat? Nah, naik tingkat itu dengan cara apa? Menginstal mafhum, namanya pemahaman, konsep Islam, konsep kehidupan Muslim. Next questions. Nginstalnya gimana? Installnya gimana? Nah, ini install berarti dalam apa ya? Dalam makna tanda kutip, maksudnya tanda kutip adalah nggak bener-bener install lu colokin Enggak. gitu enggak gitu ya. Ada gitu obatnya ya guys ya. gitu Ada obat diminum. enggak bukan begitu. Wah, guys. saya Oke. jadi Muslim. Oke, gitu. Enggak. Nginstalnya gimana? Semua manusia pasti dalam hidupnya pernah dapat di satu titik bertanya True. tentang eksistensi hidupnya. Yes. Kamu udah sampai situ belum? Instagramku namanya sedang mencari jati diri. Oh iya, Instagram aku namanya sedang mencari jati diri. Oke. Oh. Tapi aku di titik itu sekarang. Oke, Ya. mencari eksistensi diri. Kita ini sebenarnya mau ngapain sih? Iya, Iya kan? benar. Nah, itu namanya, itu emang udah fitrah. Jadi semua manusia akan merasakan itu. Nah, cuma masalahnya kalau jawabannya salah, kehidupannya jadi salah semua. Oke. Makanya kita sebut itu dengan nama simpul kehidupan. Atau bahasanya Uqdatul Kubro. 3 pertanyaan yang jadi problematika pokok kehidupan. Kalau 3 pertanyaan ini dapat jawaban yang benar, hidup kita jadi enak.
Oke. Apa-apa enak, Ya. relax, santai, Ya, ya. tenang, Nggak bahagia, kemerungsung gitu nggak ya. kemerungsung. Nah, ini rahasia hidupnya para sahabat dan Rasul. Ah, Karena mereka nemu jawaban yang benar. Oke. Nah, pertanyaan itu sederhana sebenarnya. Pertanyaan itu cuma kenapa kita ada. Catat. 3 pertanyaan ini ngomongin tentang tiga bagian waktu. Yang pertama adalah kenapa kita hadir di dunia. Oke. Yang pertama itu dari mana kita berasal. Oke. Dari mana kita berasal. Yang kedua, kenapa kita diciptakan Di di sini. dunia. Dan ketiga, akan kemana kita setelah mati. Oke. Nah, 3 pertanyaan ini kalau dapat jawaban yang benar, maka kualitas hidupnya naik juga. Oke. Misal dari mana kita berasal. Oke. Kalau jadi kan banyak ilmu, banyak isme itu kan ideologi ya. Banyak isme, salah satunya nihilism namanya. Nanti ada tuh Oh jadi nihilism. kamu tahu ada? Ini yang nggak tahu tuh cuma Andrew doang. Apa gimana? Oke. Nihilism itu menjawab juga 3 pertanyaan tadi. Jadi semua manusia ketika berpikir, apalagi para filsuf ya, itu pasti nyari jawaban tentang 3 ini. Makanya muncul banyak cabang ilmu. Salah satunya nihilism tadi. Nihilism itu punya jawaban adalah kita diciptakan di dunia ini tanpa alasan. Jadi accidentally. Jadi benar-benar ya kebetulan aja. Tadi katanya buat beribadah dan jadi pemimpin Ini khalifah. nihilism. Oh, itu yang nihilism. ya, oke, aliran Yang nihilism. ah. Oke. Maka kan mereka lagi nyari jawaban nih. Nihilism itu berpikir bahwa kita hidup di dunia ini ya Accidentally ya udah kayak cuma ceprot gitu iya, muncul cuma gitu muncul doang. aja. Iya. Maka ada kalimat penutupnya yang bagus. Maka buatlah alasanmu sendiri. Oh. Karena kita nggak ada alasan, Iya, maka iya. buatlah alasanmu sendiri. Nah, itu jawaban dari 3 pertanyaan tadi. Akhirnya ketika dia nyari alasan itu, dia bikin, itu akan mempengaruhi kualitas hidup dia. Oke. Apa pilihan hidup yang dia ambil. Oke. Pun dia akan menilai dia produktif atau enggak, ya tergantung sama nilai tadi. Oke. Jawaban tadi. Balik lagi ke sorry, aku potong. Tadi tadi jawabannya harus benar. 3 pertanyaan betul. ini. Artinya kalau jawaban ini harus benar, apakah hanya ada 1 jawaban untuk 3 pertanyaan ini? Yeah. Atau kayak esai. Jadi kayak kalau esai itu kan bisa macam-macam, Betul. tapi ketika ada keyword yang kena tek kayak gitu kan. Jadi jawabannya benar. Itu gimana? Ketika lu mau produktif kayak gitu, akan lebih tenang ketika kamu tuh berada sama teman-temanmu. Meskipun kamu orang introvert pun kadang-kadang mesti butuh 1 teman yang satu frekuensi kayak gitu kan.